tambah itu oleh. Ya, kasih. Tambah lagi. Tambah lagi oleh. Terima kasih. Oh, terima kasih. Baru kita omongin. 100% bener. Iya. Silakan. Ayo bos. Ya bos. Tinggal di mana bos? Di Pangandaran, Pak Haji. Oh iya. Iya. Tahu RDI dari mana bos? Dari YouTube, Pak Haji. Oh iya iya. Terus apa yang tertarik ilmu RDI bos sama si bos? Saya rumah tangga 10 tahun, Ya. cerai. Nah, selama jadi duda, saya ngikutin itu, nyimak YouTube RDI ya, Pak Haji. Nah, selama setahun itu banyak keanehan. Kayak sekarang alhamdulillah kemarin tanggal 10 saya udah rujuk lagi. Rujuk? Sama istri. Udah cerai Pak Haji sebelumnya. Udah cerai? Ya. Dapat anak berapa? Belum punya anak. Belum punya anak? Betul. Jadi nikah berapa tahun? 10 tahun. 10 Keguguran tahun. 2 kali, iya. Apa? Kegugurannya 2 kali. Oh. Iya. Setahun ngikutin nyimak YouTube RDAY, pakai yang centong-centong kayak gitu. Alhamdulillah istri saya balik. Istrinya balik? Balik lagi, terus Lu nyentong ini gimana ngomongnya bos kalau boleh tahu bos? Kok istri bisa balik lagi? Di mana-mana istri kalau udah jadi sempat nggak betah di rumah Pak Haji. Siapa? Karena istri. Karena dari pihak keluarga saya ya mungkin kasih apa ya, bahasa atau sikap yang kurang nyaman gitu. Jadi istri saya ke orang tua saya mungkin mau ngomong takut dosa, mau ngelawan takut kewalat kayak gitu Pak Haji. Akhirnya ya saya sendiri sempat nggak betah di rumah. Terus istri kayak gitu, akhirnya ya pisah gitu. Usahanya sempat hancur juga. Usahanya apa? Di hasil bumi Pak Haji. Contohnya? Gula kelapa. Gula kelapa? Iya betul. Di Pangandaran? Iya. Oh iya. Pangandaran sama Pamarican beda ya bos? Beda. Dulunya sama, masih Kabupaten Ciamis. Dulu? Sekarang udah pemekaran Pak Haji. Oh dia masuk kabupaten apa kalau Pamarican tuh? Ciamis. Oh Ciamis. Betul. Oh. Jadi Pangandaran bos usahanya gula kelapa. Gula kelapa. Oh beda sama gula aren beda. Beda. Oh kalau kelapa nyadap ya. Betul. Naik ke atas ya. Betul Pak Haji. Saya pakai manggi apa? Manggar ya. Betul. Oh. Betul Pak Haji. Terus tadi masak ya. Iya. Diaduk tadi cetak-cetak pakai batok kelapa. Betul. Nah lo pedagangnya bukan pengrajinnya. Pedagangnya iya. Betul. Beli dari petani berapa? Petani binaan dikumpulin di gudang baru dikirim ke kota gitu Pak Haji. Oh. Nah tuh ada untungnya tuh kalau pedagang gitu. Ada, alhamdulillah ada. Cuman ya gitu Pak Haji, selama rumah tangga dan saya bisnis itu naik turunnya cepat banget. Contohnya? Dan termasuk nemuin hal yang aneh-aneh lah gitu di rumah. Contohnya? Kayak ada bungkusan putih, kain putih dalamnya ada merica, ada rambutnya, ada jarum pentul yang udah karatan gitu Pak Haji. Gitu. Kalau istilahnya rumah tangga udah hancur, perusahaan juga hancur, ya akhirnya pisah setahun setengah itu. Ekonomi berantakan, betul, rumah tangga berantakan, betul. Hidup berantakan. Berantakan Pak Haji. Alhamdulillah tahun ini saya ada bantuan modal dari perbankan dan jaminannya? Rumah Pak Haji. Pinjaman berapa? 1 miliar Pak Haji. Oh jaminannya rumah? Rumah siapa? Rumah pribadi saya. Oh iya. Iya. Setelah saya rujuk kemarin tanggal 10. Cair dulu apa rujuk dulu? Bareng. Beda 1 minggu Pak Haji. Ya berarti perempuan mata duitan ya bos? Enggak juga sih Pak Haji. Enggak ngomong saya sebelumnya. Oh, iya. Cuman ya itu, saya ngikutin perjalanan yang pakai centong masuk rekening, terus supaya istri foto istri di belakangnya dikasih nama, saya masukin ke
celana dalam Pak Haji. Iya. Gitu. Karena memang niat saya sama istri itu nggak ada pisah, tapi nggak tahu kenapa kalau istri betah di rumah saya nggak betah. Kalau saya yang betah di rumah, istri yang nggak betah. Gitu. Biasanya seperti itu, saling nguatin. Tapi pas waktu itu saya nggak betah, istri nggak betah, ya udahlah, saya anterin dulu. Tapi baik-baik, nggak ada. Anterin ke rumah orang tuanya. Langsung. Tapi nggak ada pertengkaran. Nih gue balikin nih, Iya. anak lo gitu. Kalau Gitu. bisa nanti kalau ada yang bagus balikin lagi ke gue. Gitu Pak Haji. Jadi yang lo rujuk nih istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Istri pertama Pak Haji. Pertama. Setia insya Allah saya. Nah lo lahiran tahun berapa? Tahun 88 Pak Haji. 88. Iya. Lulus SMA Pak Nur. Dia baru lahir. Lulus SMA Pak. Dia baru lahir. Kalau istri lahiran tahun berapa? Sama teman sekolah. Teman sekolah. Teman Pak sekolah. Nur lagi, Pak Nur lagi. Kameramen. Gue banget. Teman SMA, teman kuliah, teman satu kantor. Aduh. Oh teman sekolah. Iya Pak Haji. Angkatan 88. Iya, cuman beda ini jurusan. Dia IPA, saya IPS. Oh iya. Nah terus akhirnya gimana tuh pas rujuk, pas cair atau cair dulu atau rujuk dulu atau berbareng atau gimana coba? Jadi pas udah nentuin tanggal nikah, saya baru ngomong. Ngomong gimana? Selama kita bareng kan nggak pernah punya utang nih gede kayak gini. Nah setelah udah ditentuin tanggal nikah, penghulu udah semua disiapin, tapi masalahnya saya punya utang. Besok saya akad tanggal 10. Setelah tanggal 10 baru ada pencairan akad perbankan 1 miliar. 1 miliar. Saya ngomong ke istri, soalnya kalau ngomong dari sebelumnya takutnya malah dia takut duluan Pak Haji. Iya nggak mau kawin lagi ya. Istri mau duit tapi takut utang. Waduh, semua perempuan gitu Saya ya. juga pakai strategi Pak Haji. Iya. Semua ya, terutama yang pada duduk di lantai ya. Takutnya gitu Pak Haji. Ya, tapi alhamdulillah dia nerima. Ya bagi tugas Pak Haji. Saya yang kerja di lapangannya, tugasnya dia duduk banyakin berdoa di sajadah, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah mau gitu, nerima keadaan bahwa setelah kita rujuk dia langsung punya pemikiran beban utang itu juga gitu. Alhamdulillah tapi nerima gitu. Jadi kira-kira tuh 1 miliar tuh cairnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Tanggal 26 bulan 4 kalau nggak salah. Ini sekarang bulan 4. Bulan April. Apa bulan 3-nya kalau. Oh. Sebulan yang lalu. Iya. 1 miliar. Iya, 1 miliar. Jadi ini rujuk udah sebulan. Iya. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah, Hadiahnya Haji. dari pemerintah utang. Kadonya Bu. Nah, terus buat usaha apa tuh di 1 miliar? Masih di gula. Terus ada di trading singkong di Lampung, Pak Haji. Trading singkong. Iya, jual Kayak beli gimana tuh singkong. trading singkong? Jadi kita beli singkong dari kelompok, dijual langsung ke pabrik tepung tapioka di Lampung, Pak Haji. Kan bos di Pangandaran. Kebetulan akses saya masuk ke Lampung itu dulu suka ngambil gula kelapa juga dari Lampung, Pak Haji. Karena saya punya mitra juga orang Banten, cuman dia punya gudang di Lampung, main di gula waktu sebelum saya cerai. Nah, alhamdulillah setelah saya menikah lagi ada modal, saya lanjutin usaha itu. Usaha apa tuh? Di gulanya masih ditambah di singkong, jual beli singkong, Pak Haji. Nah, yang ngontrol di Lampung singkong siapa? Jadi sistemnya saya cuman transaksi di nota. Petani kirim ke pabrik, setelah nota pabrik keluar saya bayar. Gitu Pak Haji. Jadi setiap harinya cuman dapat laporan nota dari pengurus, dari si pengirim yang ke pabrik. Misalkan masuk 1-2 truk, kirim, keluar nota timbangan dari pabrik, kirim ke saya, baru saya transfer gitu.
Nah, kamu dapat untungnya dari mana? Dari keuntungan selisih per kilo Pak Haji. Oh, nah pabrik bayarnya tempo. Betul. Kamu Pabrik bayar Tempo. petani tunai. Tunai, ya, betul. Oh, selisih harga. Selisih harga ya. Misal dari pabrik 1.000, misal saya ke petani kasih 9.800 gitu Pak Haji. Nah, notanya tuh dari pabrik. Betul. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau si pengumpulnya itu nakal gimana? Ngontrolnya gimana? Kalau nggak ngikutin truk ke dalam pabrik. Saya cuman ngecek di notanya Pak Haji. Saya yang bayar. Kalau dia nyetak Sendiri. nota sendiri gimana? Nggak bisa, karena nota itu hanya keluar dari pabrik. Nota rilis bukti pengiriman itu hanya keluar, kan ada nomor PO namanya. Nomor PO-nya itu yang bisa mengeluarkan itu hanya pabrik. Dan yang tahu nomor PO keluarnya itu cuman saya sama pihak pabrik gitu Pak Haji. Nah, itu modal berapa tuh, Bos? Beli singkong bayar ke petani itu berapa tuh butuh operasionalnya? Kalau operasional sebetulnya saya nggak ada resiko Pak Haji. Enggak, lo bayarin tuh, nalangin dulu berapa? Kisaran 100 sampai 250 juta kadang-kadang per hari. Gimana cuaca Pak Haji? Kalau cuaca lagi bagus, nggak hujan, itu bisa sampai 60 truk bisa masuk gitu. Kalau cuacanya lagi hujan, lagi kurang bagus, paling masuk 20 truk, 15 truk gitu per harinya gitu Pak Haji. Nah, nanti lo yang bayar pabrik, Iya betul, masuk ke rekening lo. betul. Oh, iya, 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 iya. Nah, sekarang nih lo maksain ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Satu, pengen punya keturunan Pak Haji. Pengen punya turunan. Iya. Kedua, Ya, dua, orang tua saya baik lagi kayak dulu. Maksudnya ke menantu. contohnya nggak baiknya gimana? Mungkin orang tua saya udah ngarepin punya cucu dari saya. Sementara Allah belum ngasih kita keturunan. Waktu 10 tahun rumah tangga dulu, 2 kali istri saya keguguran Pak Haji. Nah sekarang saya pengen punya keturunan Pak Haji. Kalau dulu mah memang saya juga kayak nggak, punya keturunan syukur, nggak juga nggak apa-apa kawin lagi gitu pikiran saya. Nah, itu yang bikin hajat lo manjur. Akhirnya Terkabul. terkabul. Cara supaya nggak Ditarik kabur. omongannya. Caranya gimana Pak Haji? Sedekah lah, senilai makanan favorit si bos. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Ini berlaku sama tamu RDAY, orang Kementerian Imigrasi, Dirjen Imigrasi. Dia nggak punya momongan nikah udah 10 tahun. Nah, mungkin dia nonton juga. Dia sedekain senilai makanan favoritnya dia kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Dia sedekain makanan favorit istrinya kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Sekarang bunting, anaknya 1 perempuan. Jadi kita suka ngucap bos, suka ngomong, santai aja, ngapain buru-buru punya anak. Itu nggak boleh bos. Walaupun itu kita ngomongnya nyantai, landai, tapi manjur karena negatif. Yang positif aja kadang susah terkabulnya, negatif cepat bener, ya betul. Betul Haji. Nah, lo coba ingat-ingat dulu. Jangan lo paksain ilmu RDAY, lo bermuhajat ke Allah kalau habis sholat 5 waktu. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah kabulin doa saya. Istri saya positif hamil, padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah, istri saya udah positif hamil. Pasti sampai melahirkan, padahal belum hamil. Begitu. Terus saja sehari 5 waktu. Sambil nanti lo paksain cari duit, lo sedekain senilai makanan favorit lo
kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Udah lo bunting. Harga makanan favorit saya Iya, lo makan kali favoritnya 500 apa? Iya. kali 12. Kali 12. Hamil. Kenapa Pak Haji saya mesti sedekah senilai makanan favorit saya? Karena lo kepalanya keras batu. Hati lo keras batu. Kok gitu Pak Haji? Kan tadi udah ngucap. Yang mana? Tadi yang lo barusan ngomong. Gak punya anak santai aja ntar gini gitu yang tadi lo ngomong. Itu namanya kan keras kepala, betul? Punya anak, alhamdulillah, nggak punya nggak apa-apa. Nah, berarti kan keras kepala. Nah, cara meluluhkannya dengan cara itu usap kepalanya anak yatim sama kasih makan anak yatim, makanan favorit kita. Ada gak sih ayatnya? Hadis. Apa? Coba hadisnya. Ya. Masih ingat gak? Ya. Jadi, maukah engkau hatimu menjadi lembut dan hajatmu terpenuhi? Mau, ini pertanyaan dari Rasulullah. Caranya bagaimana? Tadi sudah dijawab Haji. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan hajatmu pasti terpenuhi. Terkabul. Sekarang hati lo keras. Kenapa? Kan kita pernah ngucap dulu. Udahlah. Ya, betul Pak Haji. Nah, kerasnya itu gimana caranya ngelembutinnya? Caranya dengan itu, sedekah senilai makanan favorit. Berapa lama Pak Haji? Maksudnya Waktunya saya melakukan itunya bebas. Oh bebas. Harinya bebas. Bebas. Kapan lo senggang nanti kemari, Pak Haji saya mau sedekah senilai makanan favorit saya kali 500 kali 12 saya mau sedekah Pak Haji. Udah. Nanti lo sedekah, lo ijab, lo usap kepalanya anak yatim, lo cium keningnya ibu yatim. Bunting istri lo. Kalau malam ini Pak Haji bisa nggak sekalian pagi? Bisa lah, masa nggak bisa? Bisa lah. Coba hubungin Ustadz, anak yatimnya udah pulang semua belum? Itu siapa? Udah. Tinggal berapa orang coba lihat? Ya coba diriung dia deh, biar bunting bininya. Ibu yatimnya jangan suruh pada pulang ya, mau dicium keningnya. Nanti lo diriung. Ya. Nah udah nanti lo usapin tuh 20 orang pada berapa orang sih. Udah bunting bini lo langsung. Manjur bos. Untuk ininya di transfer nggak apa-apa? Transfer nggak apa-apa, lo kasih ke gue bukti sedekahnya. Pak Haji ini gue bukti sedekahnya. Udah bunting bos. Bunting paling gampang bunting ya. Soalnya ini kan pakar bunting, kamera kan pakar bunting. Yang belakang yang dibuntingin. Nah, yang di belakang yang dibuntingin. Korban dari Haji Marco. Dapat 3. Ya kalau dijadiin sih banyak, mungkin ada 30. Yang dijadiin yang jadi 3. Kalau dia kemarin niat bisa 60 kali ya. Orang tiap hari bikin sampai panci pada bolong. Ya, Bos, ini yang nonton YouTube gue, lo apa bini lo bos? Kalau gue boleh tahu. Istri saya Pak Haji. Yang nonton YouTube? Awalnya saya. Hah? Saya. Yang nonton YouTube? Awalnya iya. Nah lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum nggak? Iya Pak Haji. Ah? Iya. 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 Kayak yang aneh gitu Pak Haji. Anehnya gimana? Kayak yang iseng, kayak yang bercanda. Tapi beberapa kali saya praktekkan kayak mandi pakai pandan yang 9 lembar. Iya. Kayak misalkan waktu saya jadi duda itu, saya pengen punya pacar. Iya. Padahal saya nggak tahu, nggak niat nyari. Pas main ketemu dan ceweknya itu pengen dinikahin Pak Haji. Wow, Karena mantap. Pak Marco, Kok sama yang duduk di bawah bos? Iya yang nyender. waktu itu sampai udah tuh kan ada cewek yang suka, kata orang tua, kata keluarga, bukan orang tua, kata keluarga saya. Udah aja
nikahin aja gitu. Tapi karena memang saya nggak niat, saya cuman iseng-iseng doang awalnya gitu. Ada lagi hijab lantai 2 kalian. Ada. Oh iya. Nggak saya nikahin. Karena saya juga nadar terakhirnya kalau memang saya ada jodoh sama mantan istri, saya yakin pasti balik walaupun saya nggak ngejar mantan istri saya gitu. Tapi pas saya hubungin di kurang lebih 6 bulanan setelah saya jadi duda, lu udah kawin lagi apa belum, karena memang dia nggak niat pisah sama saya juga nggak niat pisah sama dia. Cuman karena keadaan waktu itu akhirnya kita pisah. Nah saya tambah yakin itu yang pakai centong sama yang nulis di belakang Di belakang iya, foto. itu kan kayak yang iseng Pak Haji. Saya ngomong kalau itu ke istri, Iya. nggak bakalan mempan saya kayak digituin katanya gitu. Tapi saya ngomong Iya. kalau memang kita jodoh, saya cobalah pakai ilmu daya Pak Haji. Saya bilang Iya. ilmu apa? Nah saya kasih penjelasan bahwa di belakang foto ditulis nama dan bin ayah kamu gitu. Tapi benar Pak Haji, walaupun awalnya diketawain, buktinya kemarin tanggal 10 Nikah. Iya. Makanya itu yang bikin saya tambah Yakin. penasaran dan yakin. Akhirnya alhamdulillah saya ada rezeki bisa ketemu langsung sama Pak Haji hari ini gitu Pak Haji. Iya. Dan saya kesini pun nggak ngobrol dari awal karena kemarin ada pekerjaan di Bandung, nginep 2 malam di Bandung. Saya baru ngomong saya nggak balik ke Pangandaran dulu lah, kebetulan ada rezeki ini saya mau lanjut ke Bogor gitu. Kata dia? Oke gitu. Oh iya. Wow, luar biasa. Ya kalau istri saya sih memang dari pertama saya mandi pakai daun pandan saya ngobrol, ini ada yang suka ke saya, ya udah lu kawin aja kalau misalkan mau niat nikah. Saya emang nggak dulu, tapi memang saya juga nggak ada niat nikah sama yang lain, gitu. Cuman yang anehnya gitu, ngejalanin mandi pakai daun pandan 9 lembar itu masih di minggu yang sama main ada yang kecantol gitu. Bahkan ada yang nggak apa-apa katanya, yang salah satu lagi nggak apa-apa kalau misalkan jadi nomor 2 pun nggak apa-apa. Saya juga herannya ini gimana gitu, perempuan zaman sekarang masih muda mau di 2 gitu Pak Haji. Sementara saya kan gak niat sampai kayak gitu, cuman bercanda doang karena ngerasa tadinya juga ilmunya awalnya saya iseng-iseng bercanda tapi manjur juga Pak Haji. Iya. Sempat seperti itu pengalaman. Boleh. Nanti bos ikut ini staf saya ke atas. Ya. Lo di riung sama minta di riung ya. Nah, riung Haji. Nanti lo ijab istri saya bulan ini hamil. Iya boleh. Istri saya bulan ini hamil sambil lo usap rambutnya. Udah, nanti lo ketemu gue sini lagi, gue tungguin di sini. Siapa? Naik dulu. Ya. Ngomong anak yatimnya Terus belum. untuk usahanya Pak Haji apa nanti setelah saya dari anak yatim? Iya. Ya, Lo siap, naik Haji. dulu ke atas ya. Ya, siap, Haji. Sip. Terkabul ya. Amin. Sip. Harus bunting ya. Amin. Iya. Pakar bunting ada di belakang soalnya. Ini Pak.